Bene, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pastor Octavianus Situngkil hendak membawakan renungan kepada kita Selasa pekan ke-24 masa biasa yang dikutip dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Demikian bunyinya. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Judea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Judul renungan kita, kehadiran yang menyelamatkan oleh belas kasih. Semua kita paham kalau dikatakan setiap orang tua menghayati bahwa anak adalah bagian dari hidup dan jiwanya. Kehilangan anak satu-satunya akan menjadi derita batin yang mendalam. Injil hari ini berkisah tentang Yesus yang membangkitkan seorang anak muda yang telah meninggal di Nain. Anak muda itu anak tunggal dari seorang janda. Kehilangan anak tunggal berarti janda itu kehilangan segala-galanya, kehilangan harapan masa depannya, bahkan kehilangan arti hidup. Janda itu merasa duka yang sangat dalam. Melihat keadaan ini, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada ibu itu dan berkata, "Jangan menangis." Yesus menghampiri anak muda yang ada dalam usungan itu dan berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Seketika itu pemuda itu bangkit. Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Belas kasihan Yesus merangkul dua pribadi sekaligus. Yesus memberi kehidupan dengan membangkitkan si anak muda. Dengan membangkitkan si anak muda, Yesus pun membuat bahagia dan bersukacita ibu janda yang sedang berduka itu. Saudara-saudari, Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan atas kehidupan dan berkuasa atas kematian. Lebih dari itu, Yesus menunjukkan belas kasihan kepada orang lemah dan menderita yang ada dalam diri janda yang kehilangan anak satu-satunya. Memang harus dikatakan bahwa kehadiran Yesus yang tergerak oleh belas kasihan memberi perubahan besar. Orang mati dihidupkan, duka cita berubah jadi sukacita, orang yang patah hati memperoleh semangat hidup baru, orang kehilangan arti hidup menemukan makna hidupnya kembali, dan seterusnya. Belas kasih adalah perasaan yang menggerakkan hati orang. Perasaan belas kasih membuat orang turut bersedih melihat penderitaan atau kemalangan orang lain, dan dengan itu juga mau menolong sesamanya. Berbelas kasih membuat rasa simpati, empati, dan kesadaran mendalam akan derita sesamanya. Saudara-saudara, sebagai orang beriman pada Kristus berarti hati kita mudah tergerak oleh kasih dan belas kasihan. Semakin kita membuat hati mampu merasa, maka kita makin mengalami kebahagiaan,
ketika yang lain boleh merasakan bahagia karena kita. Yesus menghendaki agar hati kita mudah tergerak oleh belas kasihan, sehingga menuntun sikap kita untuk bertindak yang baik dan benar-benar demi kebahagiaan banyak orang. Andaikan hati tergerak belas kasihan itu makin banyak, kehidupan ini pasti akan lebih baik dan makin damai, dan akhirnya penuh sukacita. Pace bene, semangatlah selalu, berkat Tuhan selalu menyertai.